Ibu silakan minum teh. Setelah suamiku kabur, gadis manis itu datang mengetuk dan menganggapku sebagai calon mertuanya. Ibu maaf. Ibu, begini pernikahanku dengan Fajar. Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Aku pasti akan memberikanmu dan suamiku pernikahan yang megah. Sayang, kali ini aku harus pergi dinas, aku akan kembali dalam seminggu. Kau akan merindukanku, kan? Kau bekerja keras, sayang. Sayang, kau sangat percaya padaku hingga mempercayakan seluruh perusahaan padaku. Sudah sepantasnya aku bekerja keras. Silakan, aku akan di rumah menunggumu. Fajar, akting munafikmu ini benar-benar menjijikkan. Sayang, selamat pagi. Ini rumahku. Apa yang kau lakukan di sini? HMPH. Apa yang kau takutkan? Bukankah kau bilang istrimu sedang bepergian? Sayang, kapan tepatnya kau akan menceraikan istrimu? Jangan terburu-buru. Aku sudah memberitahu ibuku tentangmu. Sejak dia tahu kau hamil, dia tak sabar menungguku bercerai agar aku bisa menikahimu. Benarkah? Sayang, aku baru saja mengambil alih perusahaan Vina, dan kau ingin aku segera menceraikannya? Jangan harap. Tentu saja benar. Tadi saat aku pergi, ibuku menyuruhku untuk merawatmu. Begitu? Kalau begitu, katakan, haruskah aku menemui ibu kami? Tidak, jangan sekali-kali. Tunggu sampai aku kembali. Hanya bercanda. Lihat, betapa gugupnya kau. Perempuan ini benar-benar mengira keluarga Surya adalah keluarga elit. Kau tidak ingin aku pergi, aku tetap akan pergi. Lagi pula, istrimu tidak ada di rumah. Ibu, Fajar itu, dia benar-benar brengsek. Selama ini, kau tulus padanya, bahkan mempercayakan seluruh perusahaan padanya. Tapi dia benar-benar membawa gadis manis itu ke rumah. Maya, pertama, bantu aku selidiki latar belakang wanita itu. Aku ingin semua informasinya. Baik, Ibu, aku akan segera menyuruh seseorang menyelidiki, tapi Ibu, Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua lolos begitu saja. Kamu? Dia. Wanita ini berani datang ke pintuku. Halo, apa kamu Ibu Fajar? Aku tidak menyangka kamu semudah ini, Ibu Surya. Ada apa? Wanita ini benar-benar mengira aku Ibu Fajar. Siapa kamu? Halo, Ibu Surya, aku Citra, pacar Fajar. Fajar pasti sudah bicara tentang aku, kan? Apa dia benar salah sangka, atau sedang bermain-main? Kamu, Ibu Surya, taman ibu cukup besar, dan bunganya juga bagus, tapi menanam terlalu banyak memakan tempat. Saat cucu ibu lahir, tidak akan ada tempat bermain. dia hamil. Fajar sayang itu. Ibu Surya, Fajar bilang padaku bahwa nenek sihirnya pergi jalan-jalan, jadi aku datang menemuimu. Tentu, aku juga ingin tahu pendapatmu. Oh, pendapat apa yang kau inginkan? Jika Fajar tidak memohon padaku untuk menjaga bayi ini, sudah kuaborsi sejak lama, Ibu Surya. Tentu ibu tidak ingin cucu Surya ibu lahir tanpa rumah, kan? Kau benar. Cucu Surya kita tidak boleh dibiarkan terlantar. Tapi Fajar belum juga menceraikan nenek sihir itu. Bagaimana dia bisa memberi kita rumah? Jadi kau benar-benar menganggapku Ibu Fajar. Baiklah, aku akan gunakan kesempatan ini untuk menjatuhkanmu. Jangan khawatir. Soal perceraian Fajar, akan kuurus. Nikah saja ke keluarga Surya dengan tenang. Benarkah? Kupikir ibu mertua kaya akan istimewa. Tapi ini biasa saja. Bagus, kau yang terbaik. Ibu Surya, boleh aku berkeliling villa ibu? Tentu, lihat-lihat saja. Jika suka, akan kuberikan padamu. Ibu, Fajar benar-benar membiarkan wanita ini datang ke pintu kita. Tapi kenapa Ibu? Jangan ungkap jati diriku.
Ikuti saja aku dan lakoni peran ini. Ibu, lihat wanita ini. Dia terlalu sombong. Baik, biarkan dia menikmati dulu. Lumayan. Aku suka villa ini. Ibu Surya, bagaimana kalau ini? Lagi pula, nenek sihirmu itu tidak akan kembali untuk sementara. Bagaimana kalau aku tinggal di sini beberapa hari untuk merasa nyaman? Tentu, tidak masalah. Maya, antar dia ke atas untuk pilih kamar. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bagaimana ibu bisa biarkan dia tinggal di sini? Aku malah khawatir tidak bisa mencari cara untuk menghadapinya. Karena dia masuk ke perangkapku sendiri, ini sempurna. Kamar ini tempat tinggalnya nenek sihir Fajar, kan? Sempurna. Kalau begitu aku ambil kamar ini. Tidak. Apa maksudmu tidak? Pahami ini, aku calon nyonya rumah ini, kau hanya pembantu. Aku bisa tinggal dimanapun aku mau. Aku tidak butuh izinmu. Rumah utama ini bahkan tidak punya foto pernikahan. Sepertinya Fajar dan nenek sihir itu benar-benar tidak akur. Apa yang kau lakukan? Tidak. Nona Jelita, sebaiknya pilih kamar lain. Kamar ini, Biarkan Citra punya kamar ini. Citra benar. Dia calon nyonya rumah ini. Lagi pula, dia sedang hamil. Sudah sepantasnya dia dapat kamar utama. Segera atur seseorang untuk membersihkan kamar itu. Ibu Surya, ibu sangat baik padaku. Masih panggil Ibu Surya? Bukankah sudah waktunya ganti? Ibu. Ah, menantu perempuan yang manis. ibu, wanita ini sudah kelewatan. Dia mengambil semua makeup, tas, dan pakaian baru ibu, dan pakaian. Selama aku bisa menahannya di sini, sedikit kerugian apa artinya? Ibu, apakah ibu sudah punya cara menghadapinya? Daftar periksa KPI menantu keluarga Surya. Daftar periksa KPI menantu keluarga Surya. Keluarga Surya adalah keluarga terpandang. Tentu kami punya persyaratan untuk seorang menantu. Kalau tidak, sembarang orang bisa menikah ke keluarga ini. Lalu bagaimana keluarga ini bisa maju? Jadi, apa itu KPI etiket? Kenapa kurva senyum harus tidak lebih dari 5,8 mm? Dan volume bicara tidak boleh melebihi 50 desibel. Itu tidak masuk akal. Begitu kamu menjadi menantu keluarga Surya, pasti kamu akan menghadiri banyak jamuan kelas atas. Jadi, etiket harus sempurna. Kalau tidak, kalau kamu mempermalukan diri sendiri, bukankah itu akan mempermalukan keluarga Surya? Lalu bagaimana dengan KPI kontribusi keluarga ini? Bukankah itu keterlaluan? Itu mengharapkan saya membayar dari kantong sendiri atas nama keluarga untuk menyumbang sebuah sekolah amal. Kamu menganggap saya orang bodoh. Citra, masa kamu berkata begitu? KPI, kontribusi keluarga ini terutama untuk menguji rasa memiliki kamu terhadap keluarga. Jika kamu benar-benar menerima keluarga Surya, tentu kamu tidak akan keberatan dengan hal-hal ini. Lagi pula, pengorbanan kecilmu ini dibandingkan dengan apa yang akan kamu dapatkan nanti, tidak ada artinya. Tunggu. Dan kenapa ada juga KPI kesuburan? Setelah menikah, saya harus punya 4 anak dalam setahun. Bagaimana mungkin? Kehamilan butuh 10 bulan. Bagaimana saya bisa melahirkan 4 anak dalam setahun? Dalam 1 tahun, punya 2 pasang kembar. Itu jadi 4 anak, kan? Apa itu sulit? Ibu Surya, tidak, Ibu, saya pikir ini terlalu berlebihan. Citra, penilaian ini bukan hanya dari saya. Nanti juga ada para sesepuh keluarga yang menilaimu. Ini bukan lelucon. Kamu mengerti? Tapi, Cukup. Kamu bisa kesampingkan dulu soal kesuburan. Tapi kamu harus lulus 2 penilaian pertama. Jika kamu benar-benar tidak bisa menerimanya, ya silakan saja menggugurkan kandungan. Lagi pula, banyak wanita yang ingin menjadi menantu keluarga Surya. Kamu bukan satu-satunya. tidak. Aku akhirnya mendapat kesempatan menikah dengan orang kaya. Aku tidak bisa kembali ke hidup susah. Ibu, kalau begitu aku akan ikuti kata ibu. Begitu dong. Mulai sekarang, berlatihlah dengan Maya. Semua akan baik-baik saja. Wanita bodoh ini begitu mudah tertipu.
Aku bilang tersenyum. Kamu lagi berkabung atau apa? Diam. Kita baru setengah jam, dan kamu sudah lelah? Apa kamu masih ingin menjadi menantu keluarga Surya? Kamu sengaja, ya? Aku hanya mengikuti instruksi. Aku memberikanmu pelatihan etiket. Tidak tahan sedikit sakit, kamu. Ibu, lihat dia. Dia memukulku. Aku mengandung cucu keluarga Surya. Kamu pikir menjadi menantu keluarga Surya semudah itu? Tapi, Cukup. Kalau tidak tahan, pergilah. Tidak ada yang menghentikanmu. Sebenarnya aku berpikir setelah kamu lulus penilaian, aku akan memberikanmu gelang pusaka keluarga ini. Sepertinya itu batal. cuma gelang. Gelang ini memang tidak istimewa. Harganya hanya 7 atau 8 juta rupiah. Apa? 7 atau 8 juta rupiah? Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan serius menjalani pelatihan. Tunggu saja, sayang-sayang. Setelah aku menjadi nyonya keluarga Surya, aku akan membalas kalian berdua. Sayang, kau memperlakukanku seperti ini sekarang. Apa kau tidak takut aku akan balas dendam? Aku hanya mengikuti perintah ibu. Ancamanmu tidak menakutkanku. Sekarang untuk pelatihan nomor 2. Ikuti aku. Apa? Pelatihan kedua apa? Maya, mengapa kau membawaku ke sini? Tempat ini menyeramkan. Berlutut. Menghadap altar leluhur keluarga Surya, bersujud 3 kali, ini untuk melatih sujud berlutut. Setiap festival Qingming, keluarga Surya datang ke sini untuk menghormati leluhur. Setelah kamu menjadi menantu keluarga Surya, kamu tidak boleh absen. Kau gila. Kau sengaja menyiksaku. Oh, tidak mau berlutut, ya? Baiklah, aku akan memberitahu ibu sekarang. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Oke? Seseorang harus menahan penderitaan untuk menjadi yang teratas. Citra, hari-hari yang lebih baik akan datang. Aku bilang bersujud, agar kamu menunjukkan rasa terima kasih kepada leluhur Surya. Kau pikir kita di pemakaman? Nona, aku sudah menyuruh seseorang menyelidiki latar belakang wanita itu, termasuk urusan dia dengan Fajar urusannya. Namun, sebelum kamu membacanya, aku harap kamu siap. Fajar sebenarnya menghabiskan 4 atau 5 juta rupiah untuk wanita itu. Dia menggunakan uangku untuk menghidupi wanita simpanannya. Bajingan ini. Jadi, katakan padaku, apa latar belakangnya? Dia tidak punya latar belakang. Dia baru saja lulus dari pabrik ijazah. Ditambah lagi, keluarganya miskin. Karena keluarganya miskin, dia nekat menikah demi kekayaan. Tepat sekali. Kudengar di kampus, dia sengaja mendekati pria kaya. Tapi kali ini, dia bergegas ke sini karena dia takut orang tuanya tahu dia menjadi seorang sayang. Maksudmu? Orang tuanya sangat gengsi. Begitu kabar bahwa dia seorang sayang tersebar, bukankah orang tuanya akan membunuhnya? Menarik. Selain gengsi, seperti apa mereka? Sama seperti Citra, mereka berdua sombong. Kalau tidak, bagaimana bisa mereka membesarkan anak seperti itu? Jika begitu, mudah diatasi. Ibu, apakah ibu punya rencana lain? Ibu, kamu harus membelaku. Dia sangat suka merundung. Memukulku sih tidak apa-apa, tapi dia juga menyuruhku berlutut dan bersujud. Aku mengandung garis keturunan keluarga Surya. Jika Citra, kukatakan lagi. Maya melatihmu demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu berani manja lagi, keluar dari sini. Citra, kamu harus mengerti, kamu tidak punya status yang sah. Secara terang-terangan, kamu hanya seorang sayang. Jika kamu tidak bekerja lebih keras untuk menyelesaikan penilaian, meskipun kamu mengandung garis keturunan keluarga Surya, kamu tidak akan diterima di keluarga Surya. Mengerti? aku mengerti, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku lupakan. Citra, tidak ada hasil tanpa usaha. Baiklah, bagus kamu mengerti. Aku masih punya harapan besar padamu. Juga, aku ingin mencari waktu untuk bertemu orang tuamu. Atur. Apa? Temui mereka?
Ada apa? Apakah orang tuamu sibuk atau sesuatu? Bukan karena mereka sibuk. Masalahnya, orang tuaku masih belum tahu tentang situasiku. Jika Anda melihat mereka, tolong jangan beritahu mereka aku hamil. Hanya itu, aku janji, tidak sepatah kata pun. Oh, satu lagi, dan pastikan jangan biarkan mereka tahu bahwa Fajar belum bercerai. Kalau tidak, orang tuaku pasti akan mengira aku perusak rumah tangga. Dan mereka akan memarahiku habis-habisan. Bukankah kamu memang begitu? Aku? Jangan khawatir. Demi cucuku, aku akan menutupimu di depan orang tuamu. Oh, ngomong-ngomong, aku memberimu gelang ini. Kamu harus menjaganya dengan baik. Terima kasih, Ibu. Aku akan pulang sekarang dan memberitahu orang tuaku. Hanya perhiasan murah. Dan lihat betapa bersemangatnya dia. Citra, bukankah kamu baru saja bilang keluarga Surya itu kaya raya? Tentu saja. Keluarga Surya adalah keluarga terpandang. Kekayaan mereka setidaknya miliaran rupiah. Begitu aku menikah ke keluarga itu, maka kamu dan ayah pasti akan hidup mewah. Bagus, bagus. Kamu akhirnya tidak mengecewakan ibumu dan aku. Mulai sekarang, ibu dan aku bisa angkat kepala di depan para kerabat. Yah, kalau begitu aku akan membawa Ibu Fajar ke sini supaya kalian bisa bertemu. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Pesta ulang tahun ayahmu beberapa hari lagi. Jadi undang mereka semua. Bawa saja dia ke hotel nanti. Sempurna. Ini juga akan membuat ayahmu dan aku tampak baik di depan semua kerabat dan teman kita. Bukankah itu bagus? Kenapa pesta ulang tahun? Cukup pertemuan sederhana. Tidak perlu semua itu. Apa? Apakah kerabat kita terlalu memalukan bagimu? Tidak, bukan itu. Kalau begitu sudah diputuskan, kamu bawa dia, ya? Maksudmu pesta ulang tahun ayahmu lusa, dan dia ingin mengundangku? Itu yang dikatakan ayahku. Tapi jika ibu tidak mau, maka aku akan pergi. Aku tidak hanya pergi, tetapi aku juga akan memberikan orang tuamu hadiah besar. Baiklah, aku akan menelepon orang tuaku dan memberitahu mereka. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Nona, apakah Anda berencana menggunakan pesta ulang tahun ayahnya sebagai kesempatan? Tepat sekali, Maya. Aku perlu kamu melakukan beberapa hal untukku. Lalu, akan ada pertunjukan yang hebat. Ya. Pak Jaka, Anda bersinar hari ini. 60 tahun, dan Anda terlihat seperti 40. Tidak jauh berbeda. Anda terlalu baik. Saya sudah satu kaki di kuburan. Mana mungkin saya terlihat 40? Putri Bapak akan segera menikah. Citra, kamu akan menikah? Bagaimana ceritanya? Apakah mereka kaya? Tidak buruk. Ini bisnis keluarga. Pendapatan tahunan hanya miliaran rupiah. Apa? Miliaran rupiah? Jadi itu membuat mereka keluarga terpandang. Citra menikah dengan orang kaya. Bagus, Citra. Kamu benar-benar menikah dengan orang kaya. Jadi keluarga mempelai pria pasti sudah membayar mahar yang besar. Mereka belum memberikan mahar, tapi mereka sudah memberikan gelang dulu. Harganya jutaan rupiah. Wow, gelang ini. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa bilang punya anak perempuan itu tidak berguna. Jika ada yang butuh pekerjaan di masa depan, atau jika ada keluarga yang punya usaha dan butuh investasi, tanya saja pada Citra. Dia akan mengurusnya. Hebat. Citra, saya pegang perkataan ibumu. Jangan khawatir. Selama Pak Wijaya minta, masa saya menolak? Benar kata orang, burung yang berbulu sama berkumpul bersama, lihat wajah mereka. Dia sangat sombong sekarang. Tapi dia akan terlihat konyol sebentar lagi. Tonton saja. Pertunjukan akan segera dimulai. Baiklah, baiklah. Hari ini ulang tahun saya. Kenapa kalian semua mengganggu anak saya? Semuanya, tenang saja. Jika kalian benar-benar butuh bantuan, entah itu mencari kerja atau butuh uang, bicara saja dengan orang tua saya. Setelah suami saya kembali, saya akan pastikan semuanya diatur. Citra, anak ini, dia hebat sekali. Dia sukses besar, dan dia mengangkat kita para kerabat bersamanya.
Tepat. Mulai sekarang, saat mendidik anak-anak kalian, kalian semua harus belajar dari Pak Jaka. Luar biasa. Dasar wanita tak tahu malu. Pergi jadi perusak rumah tangga. Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau tumpahkan ke anakku? Jadi kau ayahnya. Bagus, aku punya pertanyaan untukmu. Kau ayahnya? Dan putrimu merayu suami sahabatku. Dia perusak rumah tangga yang sadar. Beginikah cara kau mendidiknya? Apa semua keluargamu setidak tahu malu ini? Aku tidak. Ayah, Apa yang terjadi? Apa yang dia katakan benar? Tidak mungkin. Kupikir dia menikah dengan orang kaya. Ternyata dia hanya perusak rumah tangga. Kami belum tahu pasti. Kenapa kau bergosip di sini? Apalagi yang perlu dicari tahu? Putrimu benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja dia tidak akan mengaku. kau berbohong. Aku tidak tahu siapa kau. Tidak kenal aku? Lalu bagaimana kau kenal Fajar? Apa yang sebenarnya terjadi? Bicara? Ayah, aku bukan, sungguh bukan. Kau harus percaya padaku. Masih tidak mengaku? Ya, baik. Hari ini aku akan memukulmu sampai kau mengaku. Maya, gadis yang kau temukan aktris hebat. Semua berkat rencana Ibu Fania. Pertunjukan kecil ini cukup membuatnya menderita. Ibu Fania, haruskah kita masuk sekarang? Belum. Biarkan api semakin besar. Kau terus memanggil putriku perusak rumah tangga. Apa kau punya bukti? Kau mau bukti? Ya, baik, aku punya. Buka matamu dan lihat, putrimu hamil anak dari suami orang lain. Apa itu belum cukup? Kamu telah mempermalukan ibumu dan aku. Citra, katakan pada semua orang, apakah ini benar atau tidak? Benarkah? Bukan aku. Aku tidak. Hei, dia mengeluarkan laporan USG, dan dia masih menyangkalnya. Aku tidak pernah menyangka. Citra dulu sangat bijaksana. Bagaimana dia bisa menjadi perusak rumah tangga? Baru saja, melihat keluarganya begitu sombong dan bangga. Aku benar-benar percaya dia menikah ke keluarga kaya. Dia menjebakku. Laporan USG itu palsu. Ibu, mereka tidak percaya padaku. Kamu harus percaya padaku. HHMPHM, Citra, dengarkan aku. Sebaiknya kamu tinggalkan Fajar sekarang juga. Lakukan aborsi, atau aku akan memanggil pers dan membongkarmu. Aku akan menghancurkan reputasi seluruh keluargamu. Kamu akan malu untuk menunjukkan wajahmu. Kerja bagus, Maya. Bayar dia. Ingat, hanya kita bertiga yang tahu tentang ini. Siap. Terima kasih, Ibu Fania. Sekarang giliranku naik panggung. Semua reputasi yang ibumu dan aku kumpulkan seumur hidup, kau telah kehilangan semuanya. Semua. Ayah, aku tidak. Aku bersumpah aku tidak. Aku bisa membuktikannya padamu. Benar, Ibu Fajar, dia bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Biarkan aku meneleponnya. Benarkah ibunya bisa membuktikan dia tidak bersalah? Mungkin kita salah tentang dia. Baik. Kamu telpon. Telpon dia sekarang. Jika dia tidak bisa membuktikannya, aku akan memukulmu sampai mati. Dasar aib. Tepat, perusak rumah tangga pantas mati. Ibu, akhirnya ibu datang. Ibu harus membela saya. Kamu panggil dia apa? Ibu, ayah. Dia itu. Aku Ibu Fajar.
Citra akan menjadi menantu perempuanku. Ada masalah dia memanggilku ibu. Citra, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Mereka bilang aku perusak rumah tangga. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Mereka menggertak putrimu itu satu hal, tapi bagaimana kau sebagai orang tua juga menggertaknya? Dia hamil sebelum nikah. Perbuatan yang memalukan. Dan dia dipermalukan di depan umum oleh seseorang yang datang ke rumah kami. Aku dan ibunya kehilangan muka karenanya. Kalau kau yang jadi orang tua, bisakah kau menerima memiliki anak perempuan seperti ini? Aku bisa. Dia akan menjadi menantu perempuan keluarga Surya. Kamu? Hei, tunggu sebentar. Kau tahu betul bahwa dia, sebagai perusak rumah tangga, mengganggu pernikahan anakmu. Kau, sebagai ibunya, menerimanya dengan hati yang tenang. Ya, aku menerimanya. Kau menerimanya? Kenapa aku tidak bisa menerimanya? Bahkan jika dia perusak rumah tangga. Terus kenapa? Citra sekarang mengandung garis keturunan keluarga Surya. Tidak seperti mantan menantu perempuanku, yang bahkan tidak bisa melahirkan bayi laki-laki. Kau hanya ingin menjadikan putriku mesin pembuat bayi untuk keluargamu. Benar begitu kan? Melahirkan anak untuk keluarga Surya, bukankah itu suatu kehormatan? Omong kosong. Ini omong kosong. Besan, aku tidak mengada-ada. Aku sudah menyiapkan pernikahan untuk mereka. Pernikahan apa yang kau bicarakan? Putramu bahkan belum bercerai. Dan kau ingin putriku menikah dengannya. Apa kau mencoba menjadikan putriku wanita simpanannya? Menjadi wanita simpanan bukanlah hal yang mustahil. Dengan status keluarga Surya, kami pasti mampu membayarnya. Kau, ini sangat memalukan. Dan seorang wanita simpanan lagi. Katakan, bagaimana Citra bisa menjadi begitu tidak tahu malu? Beberapa orang, untuk menikahi kekayaan, benar-benar tidak punya malu. Aku bukan wanita simpanan. Kalian salah paham. Ibu, bukankah ibu bilang saat Fajar kembali, dia akan segera menceraikannya? Tolong jelaskan pada semuanya. Apa yang perlu dijelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Dasar makhluk tak tahu malu. Hari ini akan kupukul kau sampai mati. Pukulan bagus, pantas. Ayah, kau? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Ibu, kumohon, tolong jelaskan pada semuanya untukku. Aku bukan perusak rumah tangga. Aku bukan wanita simpanan. Citra, orang tuamu memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kau masih menjelaskan pada mereka? Mereka tidak akan pernah menangkapmu. Keluar. Sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ayah, kau... Dengarkan aku, apalagi yang bisa dikatakan. Sebaiknya kau pergi sekarang. Jangan membuat ayahmu semakin marah. Aku belum pernah melihat orang tua sepertimu. Karena kalian tidak peduli pada putrimu sendiri. Aku akan merawatnya. Citra, ayo, kita pergi. Setelah kau menjadi bagian dari keluarga Surya, hidupmu akan lebih baik dari sekarang. Apa? Kau tidak mau ikut denganku? Baiklah, pikirkan dulu. Ibu, ayah, maafkan aku. Pertunjukan kecil ini selesai. Selanjutnya, saatnya Fajar membayar. Hei, sayang, kangen aku? Sayang, kamu akan segera kembali, kan? Kali ini, saat kamu kembali, aku punya kejutan untukmu. Kejutan? Kejutan apa? Ini kejutan, jadi aku tidak bisa memberitahumu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan SMS kamu setelah dapat tiket. Setelah bertahun-tahun, dia masih sangat mencintaiku. Jangan khawatir, orang tuamu hanya belum memahamimu sekarang. Begitu kamu benar-benar menikah ke keluarga Surya, dan menjadi ibu Surya, menjalani hidup mewah, mereka akhirnya akan menerima. Mereka akan menikmati kejayaanmu. Aku tidak pernah menyangka mereka begitu tidak percaya padaku.
Aku anak kandung mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku? Oke. Fajar akan kembali dalam beberapa hari. Lalu, kita akan mengadakan pernikahan untukmu. Benarkah? Kamu benar-benar akan mengadakan pernikahan untukku dan Fajar? Tentu saja. Lebih baik segera diikat. Untuk menghindari hambatan di menit terakhir. Tapi Fajar belum bercerai. Oh, ngomong-ngomong, apa Fajar tahu? Apa kamu akan mengadakan pernikahan untuk kami? Fajar belum tahu. Tapi aku juga tidak akan memberitahunya. Selama bertahun-tahun ini, bersama dengan nenek sihir itu, dia sudah sangat menderita. Aku akan memberinya kejutan. Anggap saja sebagai kompensasi untuknya. Jadi sebaiknya kamu jangan biarkan bocor kepadanya juga. Ibu, jangan khawatir, aku akan menjaga rahasia ibu. Soal perceraian, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Aku yang akan mengurusnya. Terima kasih, ibu. Aku akan merawat ibu dengan baik mulai sekarang. Oh, Citra, cepat bersiap-siap. Ikut aku ke toko pengantin sebentar lagi. Kita akan pilih gaun pengantin yang kamu suka. Oke. Aku akan merias wajah. Wajahku berantakan karena menangis. Ibu, Anda tidak benar-benar akan mengadakan pernikahan untuk mereka, kan? Tentu saja aku akan mengadakan pernikahan. Tapi sebelum itu, aku akan membuatnya mengembalikan semua uang yang diberikan Fajar padanya. Sampai sen terakhir. Ibu, tadi ibu bilang akan mengajaknya memilih gaun pengantin, jadi ibu punya rencana lain? Tunggu saja. Pertunjukan sesungguhnya bahkan belum dimulai. Ini butik pengantin glamor. Ayo masuk dan lihat-lihat. Selamat datang di butik pengantin glamor, Ibu Surya. Ibu Surya, gaun pengantinnya sudah siap. Silakan lewat sini. Biarkan saya perkenalkan Anda dengan gaya terbaru kami. Dan apakah ini calon pengantin kami? Tidak perlu perkenalan. Keluarkan saja gaun pengantin termahal Anda, semuanya. Tentu, Ibu Surya. Ini desain terbaru kami. Itu dibuat secara pribadi oleh desainer top Italia. Harganya Rp500.000. Berapa? Rp500.000. Ya, betul. Desainer ini adalah desainer pribadi untuk keluarga kerajaan Eropa. Jangan bercanda. Kamu pasti bercanda ya. Gaun seharga Rp500.000. Dan kamu benar-benar berani menunjukkan ini padaku. Kamu pikir kamu sedang berurusan dengan siapa? Ada apa? Apa kamu tidak punya gaun yang layak? Apa kamu bahkan tidak bisa menyediakan satu? Sebenarnya, kami punya satu, tapi sudah dipesan. Saya tidak peduli siapa yang memesannya. Apapun yang mereka bayar, saya akan gandakan. Bawakan saja, sekarang. Baiklah, kalau begitu. Ibu mertuaku sangat keren. Jadi begini rasanya punya uang? Aku juga ingin seperti itu. Citra, jangan khawatir. Pernikahanmu dengan Fajar akan kubuat megah dan gemilang. Dan tentu saja, kamu akan mendapatkan gaun terbaik. Terima kasih, Ibu. Gaun bergaya Mesir kuno ini memiliki 999 berlian, melambangkan cinta abadi. Harganya saat ini Rp2 juta. Saya akan bayar Rp4 juta. Gesek saja. Ibu Surya, Anda ini kartu hitam? Ibu Surya, kami punya diskon untuk pemegang kartu hitam di toko kami. Bagaimana kalau? Lupakan diskonnya. Aku tidak butuh. Cukup tagih aku Rp4 juta. Oke. Bawakan mesin kartu ke sini. Ini yang disebut orang kaya berubah-ubah?
Maaf, Ibu Surya. Kartu ini tidak bisa diproses? Apa maksudmu, tidak bisa diproses? Benar-benar tidak bisa. Bagaimana kalau... Apa yang kamu bicarakan? Kartu ini tanpa batas. Dan kau bilang tidak bisa. Apa maksudmu? Ibu Surya, tolong jangan marah. Ada apa? Maaf, Ibu Surya. Saya manajer butik. Tolong bicara langsung dengan saya. Karyawan Anda ini bilang kartu saya tidak bisa diproses. Tapi saya gunakan beberapa hari lalu untuk membayar 10 juta rupiah untuk membeli 2 toko. Kenapa tidak bisa di toko Anda? Ada apa dengan kalian? Kalian harus jelaskan ini padaku. Ibu Surya, tolong tenang. Bukankah mereka bilang di rapat pagi ini bahwa Bank Kepercayaan Global sedang melakukan perawatan pada akun kartu hitam mereka? Menangguhkan semua pembayaran kartu hitam selama seminggu. Kenapa kau tidak jelaskan itu ke pelanggan? Benar. Maaf, Ibu Surya, mungkin Anda bisa pakai kartu lain? Anakku hanya memberi saya satu ini kartu tanpa batas. Saya tidak punya kartu lain. Dan kartu ini berfungsi di mana-mana. Hanya tidak di toko kalian. Kalian sangat tidak bisa diandalkan. Sudahlah. Saya ambil gaunnya dulu, dan kembali bayar beberapa hari lagi. Maaf, Ibu Surya, gaun pengantin ini sudah dipesan. Jika Anda tidak bisa bayar hari ini, mungkin Anda bisa pilih yang lain. Apa maksudmu dengan itu? Kamu bilang, menantu perempuanku tidak layak memakai gaun pengantin sebagus ini. Ibu Surya, Ibu salah paham, hanya saja. Dia adalah menantu keluarga Surya. Dia harus memakai gaun pengantin terbaik. Dan hanya gaun pengantin terbaik. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, aku akan mengambil gaun pengantin ini. Jangan coba memberiku barang murahan. Ibu Surya, tolong mengerti. Aku tidak bisa mengerti. Pokoknya, aku akan mengambil gaun pengantin ini hari ini. Aku bayar 2 kali lipat, dan kamu masih mempersulitku. Bungkuskan gaun pengantin itu untukku sekarang. Aku bilang, jika aku tidak bisa mengambil gaun ini hari ini, aku sumpah akan menutup toko ini. Ibu Surya, tolong jangan mempersulit saya. Saya benar-benar tidak bisa membuat keputusan itu. Baik, kalau begitu panggil bosmu ke sini. Aku tidak percaya. Keluarga Surya bahkan tidak bisa membeli gaun pengantin dari tokomu. Aku tidak menyangka dia akan bertindak sejauh itu demi gaun pengantin untukku. Karena sudah begini. Gesek saja kartuku. Citra, bagaimana kau bisa menggunakan kartumu untuk ini? Simpan kartu itu. Ibu, kita semua keluarga. Pakai punyaku juga sama, kan? Lagi pula, yang memakainya aku. Baiklah, karena kau memaksa, kalau begitu pakai kartumu. Tapi jangan khawatir, nanti kalau Fajar kembali, aku suruh dia bayar kau 4 juta rupiah segera. Tidak, aku akan suruh dia bayar 2 kali lipat. Boom, aku baru saja menghasilkan 4 juta rupiah. Untung tadi aku tidak ragu-ragu. Nona Jelita, silakan ikut saya. Saya antar Anda untuk memproses pembayaran. Wah, Nona, itu luar biasa. Kau benar-benar berhasil membuatnya dengan sukarela mengeluarkan 4 juta rupiah. Jangan pernah meremehkan. Wanita yang bertekad menikah dengan orang kaya. Uang yang diberikan Fajar padanya, dia mengeluarkan setengahnya sekaligus. Jadi, apa selanjutnya? Kita baru mulai. Ada rencana lagi, Nona? Nona Jelita, selamat atas pernikahan Anda. Biarkan saya antar Anda keluar. Akting yang bagus tadi. Aku akan naikkan gajimu karena itu. Terima kasih, Ibu Surya. Oh, maksud saya, Nona. Oh, Citra. Pernikahan yang sudah kuatur untukmu. Berlangsung di Hotel Cakrawala Agung. Aku akan mengajakmu melihatnya sekarang. Hotel Cakrawala Agung, itu hotel termewah di kota kita. Ku dengar pernikahan di sana bisa menghabiskan jutaan rupiah. Jutaan rupiah? Itu tidak seberapa. Kalau tidak mendadak,
Aku akan memesan sebuah katedral bersejarah untuk pernikahanmu. Kamu yang terbaik, Ibu. Wanita bodoh. Mudah sekali tersentuh. Lihat saja nanti apakah kamu masih tersenyum. Ibu Surya, Nona Jelita, penataan lokasi pernikahan imersif kami sudah dimulai. Setelah selesai, saya akan mengundang Anda untuk melihatnya. Selain itu, jamuan pernikahan ini juga berstandar tertinggi. Setiap meja adalah Rp88.000. Tunggu, berapa? Rp88.000 per meja? Semahal itu? Benar, karena semua bahan kami diterbangkan dari luar negeri pada hari yang sama, dan kami mempekerjakan semua koki berbintang Michelin. Uang bukan masalah. Pastikan semuanya sempurna. Keluarga Surya tidak boleh kehilangan muka. Tenang saja, Ibu Surya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Nona Citra dan Pak Fajar memiliki pernikahan yang sempurna. Ini kontraknya, Ibu Surya. Silakan lihat, jika semuanya terlihat baik, kami akan tanda tangan. Untuk sekarang, hanya uang muka sebesar Rp1 juta, sisanya setelah pernikahan. Lagi? Kamu tidak memintaku membayar Rp1 juta ini juga, kan? Ada apa denganmu? Keluarga Surya dan hotelmu sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan sebanyak itu. Dan kamu masih meminta uang muka. Apa? Takut keluarga Surya tidak mampu membayarnya? Ibu Surya, Anda salah paham, bukan karena kami tidak percaya pada Anda, hanya saja hotel kami memiliki aturan ini. Dan pernikahan ini, itu adalah biaya yang besar. Kami juga perlu uang itu untuk membeli perlengkapan lebih awal. Kami harap Anda mengerti, Ibu Surya. Bagaimana mungkin hotel Anda bahkan tidak punya uang untuk satu pernikahan? Bu, mungkin kita sebaiknya mengurungkannya. Ini terlalu mahal. Kita bisa cari tempat yang lebih murah. Tentu tidak. Ini pernikahan keluarga Surya. Jika kita membuatnya terlihat lusuh, kita akan menjadi bahan tertawaan. Hentikan omong kosong itu. Aku akan terus terang. Aku tidak akan membayar 1 sen pun uang muka hari ini. Jika Anda tidak bisa memutuskan, panggil atasan Anda ke sini. Aku tidak percaya atasan Anda berani mengambil uang mukaku. Maaf, Ibu Surya. Atasan kami sedang dinas luar dan belum kembali. Kamu pikir aku tidak bisa langsung membeli hotelmu dan memecatmu saat itu juga? Maafkan saya, Ibu Surya. Saya. Lupakan. Pakai saja kartuku. Nona Jelita, ini kartu bank Anda. Atas nama seluruh staf hotel, saya ucapkan selamat menikah sebelumnya. Aktingmu bagus hari ini juga. Pastikan kamu menangani pernikahan dengan baik. Ingat apa yang aku katakan. Jangan khawatir, Ibu Fania, saya akan lakukan persis seperti yang Ibu katakan, saya tidak akan mengacaukannya. Rp5 juta. Rp5 juta ku. Hilang begitu saja. Biar kulihat berapa sisanya. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan uang dari Fajar. Sekarang hanya tersisa Rp500.000. Ah, lupakan. Kamu harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang. Setelah aku menikah dengan Fajar, apa artinya Rp5 juta? Citra, kamu tepat waktu. Aku akan mengajakmu ke pertemuan nanti. Mereka semua dari lingkaranku, teman-teman baik. Kenali mereka. Anggap saja ini pemanasan. Setelah kamu menikah ke keluarga Surya, kamu harus berurusan dengan mereka juga. Haruskah aku pergi? Tentu saja. Kamu akan menjadi calon ibu Surya, kan? Berintegrasi ke dalam lingkaran elit kita itu wajib. Tadinya aku mau belanja dengan teman-temanku. Baiklah, oke. Kalau begitu aku ganti baju di atas. Ibu Fania, apa rencananya kali ini? Bukankah dia masih punya Rp500.000 di rekeningnya? Kita tidak bisa melepaskannya semudah itu. Kali ini tidak. Aku tidak perlu kamu ikut. Baik, Ibu Fania, aku akan menunggumu.
Ibu Surya, brosmu benar-benar cantik. Dapat dari mana? Berapa harganya? Oh, ini, aku dapatnya bulan lalu di lelang puncak. Tidak terlalu mahal, sekitar 100.000. Aku minta maaf. Masa gelas sampahnya aja nggak bisa dipegang? Untung hari ini cuma teman dekat. Kalau ini acara resmi, dengan sikap kurang ajar itu, kau akan mempermalukan keluarga Surya. Sekarang kau lihat, kenapa aku harus memberimu pelatihan etiket. Aku mengerti. Ibu Surya, apakah ini menantu perempuan barumu? Iya, aku membawanya hari ini supaya dia bisa kenalan dengan semua. Halo semua, aku Citra. Senang bertemu kalian. Semoga kalian mau membimbingku. Nona Jelita, pakaian yang kamu pakai hari ini, itu dari peragaan busana global tahun lalu, kan? Yang paling hits, ya? Iya. Aku suruh orang ambilkan dari luar negeri. Katanya cuma ada 3 di dunia. Serius? Edisi terbatas? Sebenarnya, aku juga punya satu di rumah. Aku pakai sekali, kelihatan terlalu kuno, jadi aku kasih ke pembantuku. Nona Jelita, apa pekerjaanmu sebelumnya? Kenapa tidak ada informasi tentangmu di internet? Informasi apa? Masa sih, kau bahkan tidak punya halaman profil? Seperti dia? Dia jadi juri di kompetisi piano internasional, yang termuda. Bulan lalu, dia bahkan tampil di Gedung Simfoni Emas. Dan dia dari Akademi Seni Kerajaan, Profesor Kehormatan. Bahkan Museum Agung sudah mengoleksi lukisannya. Sedangkan aku cuma auditor di Universitas Mahkota, di Fakultas Hukum Mahkota. Aku hanya kebetulan menangani beberapa kasus di Mahkamah Arbitrase Internasional. Kau bisa cari semua tentang kami di internet. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Kenapa tidak ada informasi tentangmu? Aku. Citra baru saja lulus kuliah belum lama ini. Dia belum punya banyak pengalaman. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Baru lulus sudah menikah ke keluarga Surya? Sepertinya Nona Jelita cukup beruntung. Bukan cuma beruntung, sepertinya dia menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya. Hahaha. Hei, gadis-gadis, aku punya kabar baik untuk kalian. Akhirnya aku diterima di klub elit kemarin. Klub ini sangat misterius, katanya anggotanya semuanya sangat kaya dan berkuasa. Aku harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Pemilik klub itu adalah teman SMA-ku. Kalau kamu mau bergabung, tinggal bayar saja. Tidak perlu repot-repot. Benarkah, kalau aku bergabung sekarang, bisa kamu bantu? Tidak masalah. Biaya keanggotaannya Rp500.000. Transfer sekarang ke aku, nanti aku daftarkan langsung. Bagus, uruskan secepatnya untukku. Sejujurnya, aku sudah lama ingin bergabung dengan klub ini. Aku sudah mencari kesempatan. Aku sudah transfer uangnya, cek ya. Baiklah, nanti aku kabari teman SMA-ku. Ibu Surya, Anda mau ikut juga? Aku sudah jadi anggota selama 2 tahun. Ibu Surya hebat. Ibu Surya, tidakkah Anda ingin menantu perempuan Anda ikut bergabung ke klub elit kami? Mau ikut? Boleh? Tolong pesankan tempat untuk Citra juga. Aku akan kirim uangnya beberapa hari lagi. Kartu hitamku sedang dalam perbaikan, jadi nggak bisa dipakai. Serius? Kamu yang bayarin? Recehan, itu jelas bukan masalah buat kamu. Tapi Citra baru lulus kuliah. Jangan mempersulit dia. Dia nggak mampu. Keluarganya juga nggak? Tepat. Dia akan menikah dengan keluarga Surya. Aku nggak bilang mereka harus setara secara sosial, tapi setidaknya keluarganya punya uang, kan? Nggak apa-apa, aku mampu bayar itu. Kasih tahu nomor rekeningnya saja, aku akan kirimkan ke kamu. Uangnya sudah ditransfer. Coba lihat. Ibu Surya, sepertinya ibu meremehkan menantu ibu. Jangan khawatir, Nona Jelita. Rp500.000 yang ibu habiskan hari ini pasti akan memberi ibu keuntungan 10 atau 100 kali lipat.
Sudah malam. Kita selesaikan di sini. Citra, ayo pulang. Nona Jelita, setelah Anda menikah dengan Pak Fajar, saya akan mendaftarkan Anda ke klub. Wanita bodoh ini mudah sekali dibodohi. Tidak menyangka semudah ini membuatnya mengeluarkan uang. Sepertinya Vina benar. Dia wanita tak punya otak. Pantasan dia cuma seorang sayang. Saya tidak sabar melihat dua sayang kecil ini beraksi di pernikahan. Hahaha. Ibu, langkah ibu brilian. Dia sekarang dalam posisi sulit. Setelah mengeluarkan 500.000 rupiah itu, mungkin dia sudah bangkrut. Dia sendiri yang memulainya. Lagi pula, uang itu memang bukan miliknya sejak awal. Benar, dia pantas mendapatkannya. Aku sudah berpikir. Membuatnya mengeluarkan uang semudah itu belum cukup. Ibu, jangan-jangan ibu punya rencana lain? Citra, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya membuatmu mengembalikan uang yang diberikan Fajar. Itu saja, sudah terasa sakitnya. Oh, Citra, aku baru saja dapat telepon dari sebuah organisasi amal. Mereka bilang ada daerah pegunungan yang membutuhkan sebuah sekolah amal. Mereka ingin keluarga Surya menyumbang. Waktu yang tepat, aku sudah melimpahkan kesempatan itu padamu. Maksudmu? Untuk membantumu menyelesaikan daftar periksa KPI menantu keluarga Surya. Tapi jangan khawatir, sumbangan sekolah amal kali ini tidak mahal. Hanya 1 juta rupiah. Tapi 1 juta rupiah ini harus dari kamu. Cari akal. Apa? Aku harus bayar lagi? Apa? Aku bekerja keras untuk mendapatkan tempat itu untukmu. Dan kamu tidak senang? Tidak, bukan itu. Hanya saja aku. Apa kamu mencoba mengatakan kamu tidak punya 1 juta rupiah sekarang? Ibu, aku tidak banyak menabung selama ini. Dan aku banyak mengeluarkan uang beberapa hari terakhir. Aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kenapa kita tidak menunggu sampai Fajar kembali dan minta dia membantu? Apa yang kamu pikirkan? Fajar adalah anggota keluarga Surya. Jadi uang ini pasti tidak bisa datang darinya. Lagi pula, penilaian harus dilakukan sebelum pernikahanmu. Jika kita menunggunya, bagaimana kita bisa mengadakan pernikahan? Tapi, aku benar-benar tidak mampu. Oh, Citra, aku tidak bermaksud menyulitkanmu. Aku mengerti situasimu. Jika aku bisa membantu, pasti aku bantu. Tapi sayangnya, kamu harus melakukannya sendiri. Coba pikirkan cara lain. Aku sudah membayar lebih dari 5 juta rupiah. Dan sekarang 1 juta rupiah lagi, kapan ini akan berakhir? Bagaimana kalau begini? Kita tunda dulu pernikahannya. Saat Fajar kembali, kita akan cari jalan keluar. Jujur, melihatmu seperti ini memilukan hatiku. Tapi aku tidak bisa melanggar aturan keluarga Surya. Ibu, kita tidak perlu menunda. Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu Fajar kembali agar kami bisa mengejutkannya. Bagaimana bisa kita menundanya? Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Jangan khawatir. Baiklah, jika kamu bisa mengatasinya, tidak apa-apa. Ibu, tunggu saja aku. Aku pasti akan mendapatkan uangnya hari ini. Beraninya kamu kembali ke sini? Dan kamu berani minta 1 juta rupiah dari aku dan ibumu? Aku lebih baik memberi 1 juta rupiah itu kepada anjing. Aku tidak akan pernah memberikannya kepada anak durhaka sepertimu. Ayah, aku akan mengembalikannya. Kenapa ayah marah sekali? Hei, Citra. Ada apa? Bukankah kamu bilang keluarga Surya kaya raya? Lalu kenapa mereka mencoba memeras uang darimu? Kamu tidak ditipu, kan? Mustahil, aku sudah tinggal di rumah mereka berhari-hari. Tinggal di villa, naik mobil mewah, dengan pembantu yang melayaniku. Setiap kali aku keluar, aku menghabiskan lebih dari 1 juta rupiah. Mana mungkin mereka menipuku? Lalu kenapa mereka memaksa kamu mengeluarkan 1 juta rupiah ini? Bu, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi jangan khawatir, beri aku uangnya untuk sekarang. Aku akan mengembalikannya dalam beberapa hari. Kalau tidak, pernikahanku dengan Fajar mungkin harus ditunda. Kamu berani menyebut pernikahan? Kamu memang harus jadi wanita simpanan, ya? Ayah, sudah kubilang, Fajar akan kembali untuk menceraikan mantan istrinya. Bagaimana itu disebut wanita simpanan?
Bu, aku tahu ibu marah padaku. Tapi coba pikirkan, begitu aku menikah dengan keluarga Surya, bukankah aku akan menjadi ibu Surya mulai saat itu? Di masa depan, aku pasti akan memastikan kalian hidup enak juga. Citra, ayahmu dan aku marah, tapi kamu tetap anak perempuan kami. Selama kamu bukan perusak rumah tangga, kami akan melupakannya. Ambil kartu banknya. PIN-nya adalah tanggal lahirmu. Semoga kamu menepati janjimu, pastikan ayahmu dan aku hidup enak. Kapan pernikahannya? Aku ingin pergi melihat pernikahan. Seperti apa yang mereka adakan untukmu? Ayah, pernikahannya lusa di Hotel Cakrawala Agung. Undang semua saudara dan teman, ya. Kali ini, aku berjanji akan membuat kalian bangga. Asal jangan mempermalukanku. Bu, ayah, aku pergi sekarang. Kalian harus datang ke pernikahan. Ibu, saya dapat uangnya. Saya bilang saya bisa mendapatkannya. Lumayan. Sepertinya kamu benar-benar berusaha. Saya akan beri kamu rekening organisasi amal nanti. Transfer saja uangnya ke sana. Oh, ibu, kapan penilaian itu dimulai? Pernikahan kita lusa. Bicara soal penilaian, saya mau kasih kabar baik. Saya bicara dengan para tetua keluarga dan menitipkan kata-kata baik untukmu. Mereka memutuskan penilaian diadakan setelah pernikahan. Lagi pula, kamu sekarang mengandung anak keluarga Surya, jadi mereka mau fleksibel. Oh, Setelah pernikahan? Ya, kalau ibu bilang dari awal, saya tidak perlu meminjam uang ini. saya tidak mengira kamu benar-benar bisa meminjamnya. Saya khawatir kamu tidak dapat dan tidak lulus penilaian, yang akan menunda pernikahan. Jadi saya repot-repot meminta para tetua. Tapi tidak apa-apa. Cepat atau lambat kamu harus membayar uang ini juga. Baiklah, kalau begitu. Baik, istirahat saja 2 hari ini. Saya yang urus persiapan pernikahan, dan jangan khawatir soal Fajar. Pokoknya, saya janji bahwa pada hari pernikahan, dia akan berdiri di sisimu sebagai pengantin pria. Bagus, kalau begitu saya akan beritahu teman-teman dan undang mereka ke pernikahan saya. Nona, saya sudah konfirmasi. Dia memang meminjam uang dari orang tuanya. Bagus. Nona, pernikahan akan segera dimulai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan buru-buru, biar saya telepon Fajar dulu. Hei, sayang. Aku dapat tiket untuk pagi lusa. Bagus, nanti aku suruh seseorang menjemputmu di bandara. Oh sayang, kau tahu lusa hari apa? Tentu saja aku tahu. Ini peringatan 10 tahun pertemuan kita, aku bahkan punya hadiah untukmu. Benarkah? Aku tidak sabar. Aku juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Sayang, kejutannya apa? Kamu sangat misterius. Kau akan tahu saat kau kembali. Sepertinya saat aku pulang lusa, aku tidak bisa menemui Citra. Ya sudahlah. Aku akan telepon dan jelaskan. Ya, lusa. Kau dengar aku. Di Hotel Cakrawala Agung, pastikan kau datang. Oke, aku tutup sekarang. Ada telepon lain. Sayang, kau merindukanku. Ya, aku merindukanmu. Sayang aku pulang lusa, aku tidak bisa menemuimu. Bukankah lusa adalah pernikahanku dengannya? Sepertinya ibunya meneleponnya. Tidak apa, masih banyak kesempatan. Kau tidak marah? Kenapa aku harus marah? Jika kau tidak bisa menemuiku, pasti ada hal lebih penting yang harus kau lakukan. Aku mengerti. Oke, silakan, lakukan urusanmu. Aku akan menjadi ibu Surya. Aku menikah dengan orang kaya. Keluarga mertua, akhirnya kalian datang. Aku khawatir kamu tidak akan datang ke pernikahan putrimu. Bagaimana mungkin kami melewatkan pernikahan putri kami sendiri? Bagus. Ini pernikahan termewah yang pernah kulihat. Semua ini pasti menghabiskan banyak biaya. Hanya puluhan ribu rupiah, tidak seberapa sama sekali. Asal keluarga mertua senang. Wow, pernikahan ini sangat mewah. Andai aku bisa menikah di sini. Mimpi saja, Citra menikah dengan orang kaya, dengan pacarmu, mungkin pernikahanmu di desa.
menikah dengan orang kaya, dia jelas seorang perusak rumah tangga. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Keluarga mertua, hari ini hari yang baik. Kalian tidak marah pada putri kalian, kan? Ayah, karena ayah di sini, cobalah ceria, oke? Baiklah, baiklah. Aku tidak akan membuat masalah. Jangan khawatir. Citra, kamu sangat beruntung menikah di tempat semewah ini. Kapan giliranku? Jangan pernah berpikir begitu. Citra sekarang menikah dengan orang kaya. Kamu pikir kamu punya kemampuan? Baiklah, baiklah. Semuanya, pastikan bersenang-senang hari ini. Omong-omong, Citra, kenapa aku belum melihat pengantin pria? Halo semuanya, aku ibu mertua Citra. Pengantin pria sedang dalam perjalanan. Dia akan segera tiba. Wow, Citra, ibu mertuamu sangat muda dan cantik, benar-benar wanita dari keluarga terpandang. Oh, aku semakin tua. Tidak bisa mengikuti kalian yang muda. Citra, jaga semua orang baik-baik. Aku harus menerima telepon. Ibu, Fajar baru saja mendarat. Oke, mengerti. Suruh seseorang menjemputnya. Ibu, kerabat kita dan semua temanku sudah di sini. Kenapa aku belum melihat? Kerabat keluarga Surya kita. Aku baru saja bertanya. Mereka sedang dalam perjalanan. Aku hendak menjemput mereka. Kalau begitu aku ikut. Aku belum bertemu kerabat keluarga Surya. Tidak perlu, aku pergi sendiri. Kamu tinggal di sini dan hibur tamu-tamu. Pak Surya, aku sopir yang dikirim Ibu Fania. Aku di sini untuk menjemput Anda. Ada apa? Mereka berdua tidak menjawab telepon. Permisi. Kita mau kemana? Ibu Fania bilang untuk membawa Anda berganti pakaian dulu, merias wajah, lalu menuju ke Hotel Cakrawala Agung. Ganti baju dan merias wajah? Hotel Cakrawala Agung? Apakah dia ingin mengadakan upacara peringatan 10 tahun? Orang tua Fajar dan kerabatnya semua akan datang, kan? Ya, mereka akan segera tiba di hotel. Sempurna. Sekarang, pertunjukan sesungguhnya dimulai. Citra, sepertinya kami salah tentangmu waktu itu. Mulai sekarang, ayahmu dan aku bisa hidup dari kesuksesanmu dan menikmati hidup yang enak. Ibu, jangan khawatir. Sebentar lagi, aku akan memindahkan ibu dan ayah ke villa besar. Sungguh, ayahmu dan aku benar-benar bisa tinggal di villa besar? Apa hebatnya villa besar sih? Membersihkannya pasti repot. Kamu tahu apa? Kalau kita tinggal di villa besar, kita bisa menyewa pembantu kan? Citra, aku mungkin agak gegabah hari itu. Maaf, tapi aku benar-benar senang hari ini. Kamu benar-benar membuatku bangga. Tentu saja, aku juga berharap kamu akan memiliki kehidupan yang baik ke depannya. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa maksudmu? Aku di sini untuk anakku dan menantu perempuanku. Upacara peringatan 10 tahun. Lihat saja dirimu. Kamu di sini untuk upacara. Kamu salah tempat. Keluar dari sini. Tempat ini bukan untukmu. Lihat dirimu. Anakmu dan menantu perempuannya mungkin bahkan tidak mampu mengadakan perayaan di sini. Tahukah kamu berapa biaya sewa tempat ini? Apa kamu mampu? Kenapa kamu kasar sekali? Kamu meremehkan kami. Memang anakku mungkin tidak terlalu mampu, tapi menantu perempuanku mampu. Keluarganya adalah keluarga terpandang. Keluarga terpandang? Cukup. Baiklah, aku muak mendengarmu membual. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah pernikahan. Bukan upacara peringatan. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya ini upacara peringatan 10 tahun? Bagaimana bisa berubah menjadi Fajar, menikahi wanita lain? Apa yang terjadi? Bukankah ini seharusnya upacara peringatan 10 tahun Fajar bersama istrinya? Ya, Pak Surya.
Ada masalah? Apakah kita salah tempat? Pak Surya, ada apa dengan anakmu? Dia akhirnya menikah dengan keluarga kaya. Mungkinkah dia diam-diam bercerai dan menikahi wanita lain? Tidak mungkin. Kalau dia berani cerai, akan kupatahkan kakinya. Kau kenal Fajar? Siapa kamu sebenarnya? Aku ayahnya Fajar. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang ayah Fajar sudah meninggal? Kau pasti bercanda. Kau, ayah Fajar, mimpi saja. Mimpi saja. Siapa kira-kira dirimu, nona kecil? Jaga mulutmu. Aku pengantin hari ini dan istri Fajar. Kalian berdua orang udik berani mengaku sebagai orang tua Fajar? Coba lihat diri kalian. Kalian tahu apa yang dilakukan keluarga Surya? Kau. Aku akan telepon Fajar sekarang. Kau lihat nanti. Sungguh disayangkan. Mertuaku orang yang baik hati. Tapi memiliki Fajar sebagai anak adalah nasib buruk mereka. Kuharap saat mereka tahu kebenaran, mereka tidak menyalahkanku. Ibu Fania, ini semua ulah Fajar. Jangan salahkan diri sendiri. Setelah Fajar tiba, kita akan keluarkan senjata besar. Baik. Satpam, usir orang udik ini dari sini, sekarang. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengusirku? Menyingkir. Berhenti. Semuanya, berhenti sekarang. Ada apa dengan ibu dan ayah? Apa yang kamu lakukan di sini? Fajar, kamu akhirnya datang. Jika kamu tidak datang, ayahmu dan saya akan dipukul. Tepat sekali, wanita itu langsung meremehkan kami dan bahkan memanggil kami orang udik. Citra? Kamu? Bagaimana bisa kamu? Ada apa? Sebenarnya ada apa? Kenapa kamu memanggil mereka ibu dan ayah? Kenapa? Kenapa kamu berteriak? Mereka orang tuaku. Apa lagi yang harus kupanggil? Apa katamu? Pernikahan? Siapa bilang aku menikahimu? Siapa yang menikahimu? Apa kamu sudah tertipu oleh wanita itu? Sudah? Tidak, ini tidak benar. Dasar bajingan tidak berguna. Kamu mau membuat ibumu dan aku mati? Sayang, siapa yang lebih cantik, aku atau istrimu? Tentu kamu lebih cantik, gadis nakalku. Tidak. Siapa yang melakukan itu? Keluar sini. Aku yang melakukannya. Sudah kubilang aku akan memberimu kejutan. Jadi apakah kamu puas dengan kejutan ini? Sayang, apa yang kamu? Istri? Itu istrinya? Tidak mungkin. Dosa besar. Bagaimana aku bisa membesarkan anak perempuan seperti ini? Menjadi perusak rumah tangga sudah cukup buruk, tapi kamu dipermainkan seperti orang bodoh. Kamu membuat ayah dan aku kehilangan muka sepenuhnya. Ibu, dengarkan aku, ini tidak seperti yang ibu kira. Diam, dasar bodoh. Ibu, ayah. Ini mungkin terakhir kalinya aku memanggil ibu dan ayah. Maaf aku tidak merawat kalian dengan lebih baik selama ini. Sayangnya tidak akan ada kesempatan lagi. Salahkan bajingan itu, Fajar. Vina, kami gagal mendidiknya dengan baik. Ini bukan salahmu, sama sekali bukan. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kau mengkhianati Vina. Berani-beraninya kau... Sayang, aku kacau. Aku mohon, maafkan aku. Selama ini aku bersamamu. Aku tidak pernah berbuat salah padamu, kan? Aku mempercayakan perusahaan dan semua keuangan keluarga padamu. Tapi kamu pakai uangku untuk memelihara wanita simpanan. Apa itu menyenangkan? Aku salah. Sayang, aku benar-benar salah. Sedangkan untukmu, aku harus berterima kasih dengan benar.
Jika kamu tidak salah sangka aku sebagai ibu Fajar, bagaimana aku bisa punya kesempatan membalas dendam padamu? Tapi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Perempuan sepertimu tidak sebanding dengan waktuku. Tanda tangani dan enyah dari pandanganku. Uang yang kamu berikan pada Citra sudah aku ambil kembali. Adapun semua aset yang kamu dapat dariku, akan kusuruh pengacaraku mengambilnya juga. Pergilah hidup bahagia bersamanya. Semoga keluarga kecil bahagia bertiga kalian abadi selamanya.